Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengki Nur Hapipa selaku moderator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai penyakit diare. Untuk anggota kelompoknya tersendiri itu ada Muhammad Rian, Kamil Hendayana, Humaira Mudrika, Nike Natalia, Nurul Gina Padilla, dan juga Zahra Syafaisa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan latar belakang. Selanjutnya saya Nengki Nur Hapipa akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kesehatan adalah hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan tanpa memandang kemampuan membayar. Jumlah penduduk miskin dengan status kesehatan yang rendah masih sangat besar dan tekanan beban ganda penyakit berat dengan meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif di tengah insiden penyakit infeksi yang masih tinggi. Menurut Kemenkes RI 2013, diare adalah suatu gangguan tentang proses defekasi buang air besar di mana proses tersebut lebih dari 3 kali dan berbentuk encer. Buang air besar encer tersebut dapat atau tanpa disertai lendir dan darah. Menurut Yonata dan Parit 2016, diare dapat terjadi karena infeksi virus, bakteri, keracunan makanan, bahkan efek samping lingkungan. Jika dibedakan berdasarkan layanan durasi diare, ada diare kronis dan diare akut. Diare kronis dianggap lebih berbahaya karena berlangsung lebih lama, yaitu lebih dari 14 hari dan perlu ditangani secara medis. Sedangkan diare akut bisa dinyatakan sebagai kondisi yang lebih ringan karena yang berlangsung selama beberapa hari dan dengan frekuensi buang air besar sebanyak 2-3 kali per hari menurut Nasution Samosir tahun 2019. Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia, dan merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan tertinggi pada anak terutama usia di bawah 5 tahun. Di dunia, 6 juta anak meninggal tiap tahun karena diare dan sebagian besar kejadian tersebut terjadi di negara berkembang. Sebagai gambaran, 17% kematian anak di dunia disebabkan oleh diare. Di Indonesia diperoleh diare merupakan penyebab kematian bayi 42% dibanding pneumonia 24%. Kematian golongan usia 1-4 tahun karena diare 25,2% dibanding pneumonia 15,5%. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2007 menyatakan prevalensi nasional diare klinis berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan gejala adalah 9,0% dengan rentang 42% sampai 18,9%. Dilaporkan 14 provinsi mempunyai prevalensi diare di atas prevalensi nasional, dengan prevalensi tertinggi terjadi di Aceh dan terendah di Yogyakarta. Di Aceh pada tahun 2008, proporsi kasus diare pada balita mencapai 44,5%, yaitu dengan jumlah 58,116 kejadian, sedangkan pada tahun 2007 44,5%. Diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri memerlukan adanya terapi antibiotik sebagai lini pertama penanganan diare pada anak. Cefatoxim dan cefixim merupakan antibiotik golongan cephalosporin yang bisa digunakan untuk kasus diare akut spesifik karena infeksi bakteri. Dengan masuknya berbagai teknologi baru yang umumnya lebih mahal, membuat biaya pelayanan kesehatan meningkat. Di sisi lain, anggaran kesehatan yang tersedia masih terbatas dan belum memadai. Guna mencapai hasil terbaik dengan biaya terendah ini perlu digunakan kaidah farmakoekonomi sebagai alat bantu. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2013. Penelitian ini akan menggunakan salah satu metode farmakoekonomi, yaitu analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness atau cost effectiveness analysis, yang merupakan salah satu metode farmakoekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan pemilihan alternatif terbaik pada beberapa pilihan biaya pengobatan.
Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengobatan yang mana lebih cost efektif dari kedua alternatif pengobatan yang dipilih. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang akan dilakukan yaitu analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik Cefixime dan Cefotaxime pada penyakit diare di rumah sakit X. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran pola penggunaan obat antibiotik Cefixime dan Cefotaxime pada pasien diare di rumah sakit X. Yang kedua, bagaimana efektivitas biaya penggunaan antibiotik Cefixime dan Cefotaxime pada pasien diare di rumah sakit X. Selanjutnya, saya Nengki Cantur Hapipa akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui gambaran pola penggunaan obat antibiotik Cefixime dan Cefotaxime pada pasien diare di rumah sakit X. Dan yang kedua itu untuk menganalisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik Cefixime dan Cefotaxime pada pasien diare di rumah sakit X. Dan untuk manfaat penelitian, yang pertama itu ada di rumah sakit untuk memberikan informasi bagi rumah sakit untuk menentukan antibiotik yang efektif dengan biaya minimal pada pengobatan diare. Dan yang kedua itu untuk institusi pendidikan untuk menambah informasi bagi mahasiswa lain agar dapat mengembangkan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga itu bagi penulis untuk menjadikan pembelajaran agar penulis dapat menentukan terapi yang tepat dalam pengobatan penyakit diare. Bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya Muhammad Rian akan memaparkan tentang definisi dan patofisiologi diare. Diare atau gastroenteritis didefinisikan sebagai buang air besar dalam kurung BAB encer lebih dari 3 kali sehari selama 2 hari berturut-turut yang dapat terkait atau tidak terkait dengan kondisi patofisiologis. Diare dapat diakibatkan oleh penggunaan antibiotik dan dapat berlangsung selama pengobatan dengan antibiotik tersebut. Diare juga dapat disebabkan oleh gastroenteritis, virus, keracunan makanan, sindrom malabsorpsi, dan meliputi intoleran laktosa, malabsorpsi gluten, penyakit usus, inflamatori atau penyakit Crohn, kolitis ulceratif, dan sindrom usus Rengsa dalam kurung Morris 2014. Diare adalah buang air besar, defekasi dengan jumlah tinja yang lebih banyak dari biasanya. Normal 100-200 cc per jam tinja, dengan tinja berbentuk cair atau setengah padat, dan disertai dengan frekuensi yang meningkat lebih dari 3 kali sehari. Diare terbagi menjadi 2 berdasarkan mula dan lamanya, yaitu diare akut dan diare kronis. Wahyuningsi 2013. Untuk patofisiologi diare, di sini ada mekanisme diare. A. Diare osmotik. Ini terjadi bila cairan atau solut yang tidak atau kurang dapat diabsorpsi terdapat berlebihan, menyebabkan retensi air dalam lumen usus yang akhirnya hilang dalam feses. Ditemukan pada satu ingesti cairan atau solut yang tidak dapat diabsorpsi seperti sulfat dan fosfat, misalnya katartik, garam magnesium, misalnya antasida dan laktosa. Untuk yang kedua, malabsorpsi karbohidrat yang mungkin terjadi pada kelainan enzim spesifik, misalnya defisiensi laktosa, atau sebagai akibat sindrom malabsorpsi yang lebih umum, misalnya penyakit celiak subtropikal. Perkenalkan, nama saya Kamil Hendayana. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang diare. Untuk yang berikutnya ada penyebab diare. Yang pertama ada virus tersering, misalnya rotavirus bakteri. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, organisme terutama bersifat invasif atau invasi mukosa, bakteriemi, spektikemi, pembentukan abses lokal yang jauh. Misalnya spesies Campylobacter, Salmonella typhi, Shigella, Yersinia, Enterocolithia, Neisseria, Gonorrhoeae.
Yang berikutnya, yang kedua, organisme yang terutama bersifat toksigenik atau potensi invasi mukosa terbatas atau tidak bermakna. Misalnya, Vibrio cholerae, Clostridium difficile, beberapa spesies E. coli, dan Salmonella B. cereus. Protozoa misalnya Giardilla lambia, Entamoeba, Histocilla, diare pada wisatawan atau traveler di Norway. Untuk yang berikutnya ada penyakit inflamasi usus, misalnya konstruktif, ulceratif, dan penyakit Crohn. Yang ketiga ada keadaan malabsorpsi yang maldigestif atau kegagalan eksotim pankreas, karinsoma pankreas, pankreas kronik, penyakit fibrositi lingkungan lumen yang berlawanan. Sedangkan penyebab diare menurut Ngastiah, penyebab diare dapat dibagi dalam beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor infeksi, yang kedua ada faktor malabsorpsi, yang ketiga ada faktor makanan, yang keempat ada faktor fisiologi. Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode pengambilan data secara retrospektif. Penentuan pola penggunaan obat dikhususkan pada pengguna antibiotik cefixim dan cefotaxime pada pasien diare di rumah sakit X. Penetapan kriteria alternatif, yaitu kriteria alternatif dengan menentukan minimal 2 jenis obat antibiotik. Penetapan kriteria populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh pasien dengan penyakit diare yang menjalani rawat inap di rumah sakit X. Terdapat 2 kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi. Yang memenuhi kriteria inklusi di sini adalah pasien balita yang dirawat inap dengan diagnosis utama diare. Lalu, pasien yang diberikan alternatif atau terapi antibiotik cefixim dan cefotaxime, dan pasien yang dinyatakan boleh pulang oleh dokter setelah menjalani rawat inap. Yang kedua, kriteria eksklusi. Pasien balita yang diberikan terapi antibiotik kombinasi selain cefixim dan cefotaxime. Lalu, pasien yang dinyatakan meninggal dan data rekam medik pasien yang tidak lengkap atau hilang atau tidak jelas terbaca. Selain itu juga terdapat penetapan karakteristik subjek penelitian dapat dilihat berdasarkan umur pasien, jenis kelamin pasien, sistem pembayaran, length of stay, dan length of stay antibiotik relate. Selanjutnya ada penetapan outcome. Outcome pada penelitian ini yaitu diukur dari waktu bebas demam atau saat demam reda dan lama rawat inap untuk menentukan efektivitas kedua antibiotik. Penetapan perspektif yang digunakan pada penelitian ini yaitu perspektif rumah sakit dan juga pasien. Lalu selanjutnya ada penetapan komponen biaya. Penetapan komponen biaya ini dilihat dari aspek perspektif pasien, yaitu terdiri dari biaya obat antibiotik, biaya rawat inap, biaya laboratorium, biaya terapi, biaya visit dokter, dan juga biaya pemeriksaan pasien. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis farmakoekonomi. Analisis farmakoekonomi yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis efektivitas biaya untuk membandingkan 2 alternatif yang digunakan. Analisis efektivitas biaya dinyatakan dengan hasil efektivitas biaya head-to-head. Semakin rendah biaya dan efektivitas, semakin tinggi maka semakin cost efektif terapi pengobatan tersebut, sehingga terapi tersebut merupakan terapi dengan pilihan yang terbaik. Hasil dari AEB disimpulkan dengan hasil efektivitas biaya tambahan atau AEB atau AISAR. Selanjutnya analisis statistik. Metode uji berbeda tujuan untuk membandingkan alternatif obat antibiotik pada pasien diare. Uji beda ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna atau tidak pada terapi alternatif obat antibiotik dalam biaya total terapi. Uji beda ini dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan nilai rata-rata dari 2 sampel berpasangan yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan mean atau 2 sampel bebas atau independen yang berpasangan. Berpasangan adalah data pada sampel kedua merupakan perubahan atau perbedaan dari data sampel pertama atau sebuah sampel dengan subjek yang sama mengalami 2 perlakuan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai penyakit diare. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.